Kemudian baretnya warnanya merah. Kenapa hitam dengan merah? Karena itu lambang daripada negara-negara yang berbasis para syarif dan para sayyid. Al-Hasani dengan Al-Husaini seperti Maghribi. Kemudian juga yang di Mesir juga lambang merah dengan putih. Saya yakin Indonesia merah putih juga karena diberdekakan oleh para syarif dan para sayyid. Jadi ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk Pakistan juga, itu juga karena di sana juga banyak para sayyid dan syarif yang mastur sehingga dipanggil makhdum. Itu maka di situ juga ada lambangnya adalah merah dengan hitam. Maka dari itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu nanti baretnya baret merah dan seragamnya seragam hitam. Seragam hitam seperti ini. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Orang kanun aja. Luar biasa kok ganteng ya. Kayak Syekh Fadil ya. Kalau support di tentara kalau dia pasang baret itu miring sebelah dia kayak kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah lambang daripada perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Paham? Maka kalian berbanggalah ketika memakai baju hitam dengan baretnya baret merah, itu berarti artinya tanah tumpah darah kalian akan diselamatkan oleh kalian dan kalian harus mampu berjuang di tanah tumpah darah kalian, tanah air Indonesia. Siap? Siap? Siap. Saya kira cipula sakung dulu cakap sulit mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium, buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, ini berarti juga sama, merecoki bangsa Indonesia. Ucapannya sangat tidak santun, mengajari rakyat kita tidak benar, mengajari akhlak-akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur. Rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya, rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya. Yang dihormati hanya Khan Ba'ali, yang dihormati hanya Khan Ba'ali, Habib. Indonesia lupa bendera merah putih, lupa leluhurnya, lupa sejarahnya juga dihilangkan. Ini saudara-saudara menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Begini apa dan? Kalau saya polos dulu, maka dari itu kalau saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negara miskin, tidak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Benar-benar. Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfirullah. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin yang tidak benar, mengagungkan pan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitab Al-Quran, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisan yang mereka mengatakan, wa la nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib, kami bangsa Ba'ali tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Nabi Muhammad kecuali
kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya bagimu datang itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya bagimu datang lebih hebat daripada sahabat, bagimu datang lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Ini penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Tidak boleh, tidak boleh. Para syekh, para seluruh. Makanya saudara-saudara hidup yang tentang di sini Pak Andi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Nggak usah sok berani-berani. Mari kita perang, perangi mereka. Tidak usah sok bareng-bareng. Anda punya keberanian, kami adalah cara berjuang, tidak akan mundur negara. Jadi saya kampung belok si dewek tiap siji perang, siji perang memang perang kuat dengan dasmu dewek apa? Dinabadan? Dinabadan? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa betul? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara-saudara. Kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaid, itu Muhtamar kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah, ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Dari Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak, satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, dua, ngata-kata Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Sabilillah itu apa saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status warga negaraannya. Kalau seumpama masih ngender, cabut pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus bom semua setia pada Indonesia, susahnya balik mana-mana nyaman teman. Ini cara kita bilang, kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Itu seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya. Salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu diambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang anak maling. Di sana itu tidak ada sesuatu dimuhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda jangan jauh saya di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci pada negaranya, untuk benci pada leluhurnya, untuk benci pada benderanya, untuk benci pada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Tidak boleh, tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'athi,
Hiduplah di Indonesia secara tenang. Gimana benar? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempercudai kami, menginjak dari kami, menginjak saudara kami, menginjak bangsa kami tidak bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Bikin apa badan? Bikin apa badan? Saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Usah kemudian satu. Nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ini ngomong? Gimana? Maka ada siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Gimana? Gimana? Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bisa tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umat Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya, disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Tidak badan. Tidak badan. Tidak badan. Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi-pagi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Malaysia Indonesia dan Laskar Sabila, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya dia, di situ ada Pak Camatnya dia, di situ ada Pak Kapolseknya dia, di situ ada Pak Danramilnya dia. Maka di sini Laskar Sabila tidak boleh tinggal ya. Sikap. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Malaysia Indonesia dan Laskar Sabila bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres, mungkin dan aparat termasuk Danramil, insya Allah makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah Tanda Ali itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu. Laskar Sabila akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabila berdiri tegak membela bangsa, berdiri tegak membela Pancasila, berdiri tegak membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbuka, di saat semua tidak bergerak, di saat semua mati suri, di saat semua tertidur terlelap, kalian bangkit semua. Itu yang namanya hal-hal terbaik kita. Kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan gelora perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera membela bangsanya dan menyelamatkan bangsanya dari yang tidak benar. Betul? Kenapa betul? Orang secerek, orang dulur. Maka napa namine kula sareng panjenengan, kula sareng panjenengan tempal maka seumpami wonten napa-napa monggo berkoordinasi diadakan link perjuangan. Ini alhamdulillah berdirinya PWI dan Laskar Sabila ini banyak yang ketakutan, banyak yang takut apanya. Memang Indonesia, memang Laskar Sabila itu menakutkan. Memang Laskar Sabila itu demi tahu. Kenapa betul? Yang takut berarti merasa dirinya salah.
Yang takut berarti merasa dirinya pengkhianat. Saudara-saudara, kalau Anda hatinya lurus, insya Allah kalian akan bergabung dengan perjuangan bangsa dan membela negara ini. Kenapa benar? Kalau saya Rasul mungkin saking kurang cekap semet mawon.